Halo Sobat Anime, di video kali ini Tuang Anime akan membahas pembahasan Danmachi volume 16 part 12 yang berisi Sir dalam bahaya serta keganasan Freya Familia serangan tanpa belas kasihan. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebagai info, karena light novel Danmachi volume 16 masih berupa terjemahan dari fanfiction, maka dari itu mohon dimaklumi bila ada kesalahan-kesalahan terkait dengan pokok pembahasan cerita. Lanjutkan pembahasan spoiler Danmachi volume 16 part 11 sebelumnya. Setelah Belle akhirnya bertemu kembali dengan Sir berkat bantuan petunjuk dari Otar. Di sisi lain, Ryu dan pekerja kafe lainnya yang kehilangan jejak Belle dan Sir sejak insiden penyerangan di restoran Spoons Aqua. Di dalam hatinya, Ryu masih mengkhawatirkan kondisi Belle dan Sir karena mereka masih belum kembali sepanjang malam. Di saat Ryu, Anya, Chloe, dan Lunoir berjalan di bagian utara kota Orario. Untungnya, sebagai ras demi-human, Anya Fromel dapat memaksimalkan penciumannya, yang pada akhirnya Anya berkata dia berhasil mencium posisi Belle dan Sir. Dan dengan segera seluruh pekerja kafe lalu bergerak menuju ke tempat yang Anya maksud. Beralih adegan setelah Hestia dan Ais terpisah dari Belle yang menghilang dari restoran Spoons Aqua. Sekembalinya Hestia dan Ais ke kafe Mia, Hestia lalu meminta bantuan Hermes untuk mencari keberadaan Belle. Sebagai info, sejak beberapa hari yang lalu di saat Belle menghilang selama mengikuti pelatihan khusus dari Hedin, Hestia sudah meminta bantuan Hermes untuk membantunya mencari keberadaan Belle. Yang setelah mendengar permintaan Hestia untuk kesekian kalinya, Hermes menjawab kepada Hestia bahwa saat ini Hermes telah memerintahkan Asfi untuk melacak keberadaan Belle. Dan di saat Ais murung karena dia tidak dapat membantu Belle, tiba-tiba Asfi kembali ke Dewa Hermes dan melaporkan kepada Dewa Hermes bahwa setelah Asfi memeriksa keadaan melalui udara, Asfi menemukan keberadaan Belle dan Sir, dan berkata saat ini posisi Belle kini berada di bagian timur laut kota Orario. Melihat Ais masih berada di sana, Hestia lalu meminta Ais untuk membantunya sekali lagi mencari Belle. Dan setelah Ais menyetujui permintaan Hestia, mereka segera berangkat menuju tempat yang ditunjukkan oleh Asfi. Fokus kini kembali kepada Belle dan Sir. Setelah Belle ditarik oleh Sir yang meminta Belle untuk mengikutinya ke suatu tempat. Dalam perjalanan itu, Belle lalu bertanya kepada Sir dan meminta Sir untuk menjelaskan tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Menggelengkan kepalanya, Sir lalu meminta maaf kepada Belle dan berkata saat ini bukan waktu yang tepat untuk menjelaskan hal itu. Yang kemudian Sir meminta Belle untuk saat ini mereka harus fokus untuk melarikan diri terlebih dahulu. Di saat mereka berlari menyusuri jalan, Belle mendengar suara gemerincing logam dari balik tas yang dibawa oleh Sir. Dan di saat mereka berhenti berlari untuk sejenak, Belle lalu mengeluarkan aksesoris couple dari saku pakaian Belle, yang kemudian Belle segera berusaha mengembalikan aksesoris itu kepada Sir. Merespon tindakan Belle yang mengembalikan aksesoris itu, Sir lalu mengambil aksesorisnya dan langsung memasukkannya ke dalam tas tangan yang dibawanya. Sir lalu berkata dia pasti melupakan aksesoris itu ketika dia terburu-buru meninggalkan penginapan semalam. Sir kemudian memeluk Belle dan meminta maaf kepadanya. Beberapa saat kemudian, Sir menjelaskan kepada Belle bahwa ini adalah kesempatan terakhir yang Sir miliki. Dan jika Sir tidak melakukan apapun untuk mencapai tujuannya, Sir yakin maka keinginannya tidak akan pernah terwujud. Tidak mengerti tentang apa yang berusaha Sir jelaskan kepada Belle, Sir lalu melanjutkan situasi buruk ini terjadi karena Sir telah melanggar sebuah perjanjian. Yang mana sebagai hukuman atas dilanggarnya perjanjian itu, Sir berkata dia mendapatkan sanksi yaitu dia dilarang agar tidak dapat bertemu kembali dengan Belle. Merenungkan kembali tentang tindakan dan sikap Sir saat ini, Belle yakin sebelumnya dia tidak pernah melihat Sir merasa sedih seperti terjatuh dalam keputusasaan. Dan setelah melihat Sir seperti akan menangis, Belle tiba-tiba mendengar ada seseorang yang merapalkan sebuah mantra serangan ke arah mereka. Dan dengan sigap, Belle lalu menarik Sir untuk melindunginya dari serangan sihir yang menargetkannya. Di saat Belle mengalihkan pandangannya menuju sumber serangan sihir berasal, di sana terlihat Hockney yang menjadi pelaku utama yang mencoba membunuh Sir. Di saat Hockney melancarkan serangan sihir lanjutan ke arah Sir,
Belle segera bergerak menuju ke hadapan Sir. Dan di saat itulah Belle menyadari serangan Hockney hanya menargetkan Sir dan tidak ada serangan itu yang mengarah ke arah Belle. Merasa ada hal yang aneh, Belle lalu segera memulai pertarungan dengan Hockney. Dalam pertarungan itu, Belle mencoba mengkonfirmasi tentang alasan Hockney mencoba membunuh Sir. Mengingat bagaimana perlakuan Hedin kepada Sir, tentu Belle semakin penasaran mengapa situasi dapat berubah 180 derajat. Melihat Belle bersikeras melindungi Sir, Hockney lalu meminta Belle untuk segera menyingkir. Yang kemudian Hockney berkata, Sir adalah gadis bodoh yang pantas menerima hukuman setelah dia melanggar perjanjian dengan dewi mereka. Melihat amarah Hockney, Belle menjadi terkejut karena melihat kepribadiannya seolah-olah berbeda dengan saat Belle pertama kali bertemu dengan Hockney. Biarpun Belle berhasil menghentikan seluruh serangan Hockney, tiba-tiba Hockney yang merupakan petualang level 6 dengan segera meningkatkan kecepatan pergerakannya, yang kemudian berhasil melewati sisi Belle. Dan di saat serangan Hockney hampir mencapai Sir, Ryu seketika bergabung dalam pertarungan itu dan menggagalkan serangan Hockney yang mencoba membunuh Sir. Di saat pertempuran itu berlangsung, anggota elit Freya Familia lainnya yaitu Gulliver bersaudara tiba di tempat itu. Dan sebelum mereka menyudutkan Belle dan Ryu, pekerja kafe lainnya seperti Anya, Chloe, dan Lunoir ikut bergabung dalam menghalangi pergerakan Gulliver bersaudara. Melihat situasi Sir dalam keadaan terancam, para pekerja kafe lalu berkata mereka akan mengulur waktu. Oleh karena itu, mereka meminta Belle untuk segera melarikan diri bersama Sir. Mengetahui target Freya Familia hanyalah Sir, Belle lalu berpikir bila Sir tetap berada di sana, itu hanya akan membuat Sir berada dalam bahaya. Yang kemudian Belle menerima saran pekerja kafe Mia dan segera membawa Sir menjauh dari tempat tersebut. Setelah Belle dan Sir pergi dari area itu, Ryu mulai bertarung kembali melawan Hockney. Mengamati orang yang menghalangi jalannya adalah Ryu, dikarenakan Hockney mengetahui bahwa Dewi Freya menyukai Ryu. Hockney secara sadar menahan diri agar dia tidak membunuh Ryu. Dalam pertarungan itu, Ryu merasa heran karena sekalipun Ryu telah menghindari tebasan senjata Hockney, Ryu tetap menerima dampak serangan dari senjata tersebut. Melihat kejadian aneh itu, Ryu berspekulasi bahwa senjata yang digunakan Hockney merupakan senjata kutukan, yang memiliki efek meluaskan area serangan. Yang pada intinya, senjata kutukan itu secara tidak langsung berfungsi seperti bilah pedang yang tidak terlihat. Di sisi lain, sebagai seorang assassins, Lunoir tentu sudah mengenal Gulliver bersaudara. Mereka pun mulai bertarung satu sama lain, dan di saat Alfric, kakak tertua dari Gulliver bersaudara, memerintahkan mereka berhenti, Gulliver bersaudara lalu memaksa pekerja kafe Mia untuk menjatuhkan senjata mereka. Tepat setelah mereka menjatuhkan senjata milik mereka, Gulliver bersaudara yang bernama Dwarfin lalu menyerang Chloe dengan memukulnya menggunakan palu di tangannya. Serangan itu membuat beberapa tulang Chloe patah. Tak hanya itu, Gulliver bersaudara yang bernama Greer lalu menggunakan pedangnya menebas dada Lunoir. Yang kemudian Gulliver bersaudara yang bernama Berling lalu menyerang Anya menggunakan kapaknya. Dan setelah Hockney berhasil mengalahkan Ryu, keempat Gulliver bersaudara lalu berdebat dengan Berling dan bertanya kepadanya mengapa Berling menunjukkan belas kasihan kepada orang yang menghalangi jalan mereka. Berling lalu berkata itu dikarenakan Anya merupakan anggota Freya Familia dan juga Anya merupakan adik perempuan dari Allen Fromel. Setelah melihat tindakan kasar Gulliver bersaudara kepada teman-temannya, Anya mencoba tetap berdiri dan berkata apapun yang terjadi, dia akan menghalangi mereka untuk mendekati Sir. Di saat Anya mengatakan tujuannya adalah melindungi Sir, Allen Fromel, kakak laki-laki Anya, lalu datang ke tempat itu. Melihat kakaknya berada di hadapannya, Allen dan Anya justru saling mempertanyakan mengapa dia ada di sana. Setelah meminta maaf kepada Allen berulang kali, Anya lalu berkata kepada Allen bahwa Anya menganggap Sir seperti keluarganya sendiri. Akan tetapi, Allen tidak bergeming. Allen dengan suara tegas meminta Anya untuk menyingkir. Mendengar perintah kakaknya, Anya tidak punya pilihan lain selain membiarkan kakaknya dan seluruh anggota Freya Familia melewatinya. Dan setelah Allen pergi, Anya lalu terjatuh dan menangis dengan keras. Nah, sekian pembahasan Danmachi volume 16 part 12. Selanjutnya akan ada pembahasan part 13. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime, tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.